Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 13 Juni 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Kepercayaan bukanlah permainan. Kepercayaan bukanlah permainan. Firman Tuhan terambil dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Allah. Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu boleh berdoa dan menyerahkan semua sahabat seperjalanan agar kehidupan kami tatkala mendapatkan kepercayaan, kami tidak mempermainkan kepercayaan. Jikalau ada orang yang kami percaya lalu mempermainkan kepercayaan, biarlah ya Tuhan kami juga mampu dan tahu bagaimana untuk menghadapinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau ditanya apa itu harta yang paling berharga di dalam dunia? Ada yang mengatakan keluarga, ada yang mengatakan harta yang paling berharga ya harta benda, yaitu materi. Kalau punya uang banyak, kalau punya emas dan segala sesuatunya. Namun saya menyetujui satu hal dan saya percaya sahabat seperjalanan juga menyetujui satu perkara. Bahwa harta yang paling mahal dan paling berharga adalah kepercayaan. Kepercayaanlah yang membuat seseorang itu bisa menjadi kaya. Kepercayaanlah yang membuat seseorang itu bisa menjadi maju dan sukses. Kepercayaanlah yang membuat seseorang itu kemudian dikelilingi oleh para sahabat-sahabat. Dan yang paling utama, kepercayaan tatkala dijaga dengan baik, engkau menjadi pribadi yang sedang memuliakan Allah dengan sikapmu yang baik demikian. Kita bertemu dengan hamba yang diberikan satu talenta, lalu bersungut-sungut, bahkan hoax. Dia menuduh tuannya. Tuhan itu manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Yang dapat satu talenta ini lupa bahwa tatkala tuannya memberikan satu talenta, tuannya itu sedang menabur kepada dirinya, sedang menanam kepada dirinya, lalu menuduh. Inilah cara orang yang tidak mau dan tidak mampu serta memang tidak mau menjalankan kepercayaan yang sudah diberikan. Sedangkan pada awalnya sudah ada perjanjian. Waktu engkau diberi satu, engkau harus lipat gandakan menjadi satu kembali. Namun setelah diterima, dia tidak menjalankan kepercayaan. Dia menggali lubang dan menanam satu talenta itu dan menimbunnya kembali. Lalu kemudian setelah dia tidak melakukan tanggung jawabnya, dia menyalahkan kiri kanan atas bawah, semua orang disalahkan. Bahkan Tuhan yang memberikan kepercayaan satu talenta pun disalahkan. Apa yang dikatakan? Tuhan itu tuannya manusia yang kejam. Yang kejam itu siapa? Sahabat seperjalanan. Kepercayaan bukanlah permainan. Kepercayaan bukanlah untuk tarik ulur, sebentar dilakukan, sebentar tidak. Kepercayaan itu bukan untuk digenggam, kemudian tidak dilakukan. Sehingga Alkitab mengajarkan bahwa hamba yang diberikan kepercayaan ini dan tidak menjalankan, Alkitab berkata, campakkanlah hamba ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, posisi kita adalah semua tentang kepercayaan. Saya sebagai pendeta adalah kepercayaan. Saya sebagai suami adalah kepercayaan. Saya sebagai seorang ayah buat 3 anak saya adalah kepercayaan. Saya adalah mantu buat mertua saya adalah kepercayaan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, saya sendiri adalah seorang guru musik, adalah kepercayaan. Tatkala orang-orang menitipkan anak-anaknya untuk diajarkan musik oleh saya. Dan kepercayaan itu tidak boleh dikubur, tapi dijalankan, dilakukan dengan sebaik-baiknya. Itulah kehidupan. Kepercayaan bukan permainan. Kalau permainan itu kita suka kita mainkan, kita tidak suka kita tinggalkan. Bukankah begitu? Namanya juga permainan. Anda suka main monopoli, Anda suka main halma, Anda suka main catur. Itu bukan yang utama. Lagi suka dilakukan, tidak suka ditinggalkan. Kepercayaan tidak demikian. Senang tidak senang, suka tidak suka, kondisi yang baik atau tidak baik. Kepercayaan tetap harus dijalankan dengan baik. Karena kepercayaan bukanlah permainan. Sewaktu kita menjalankan kepercayaan dengan sebaik-baiknya, kita akan mendengarkan seperti yang dikatakan oleh majikan itu, hai hambaku yang baik,
Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau sudah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan perkara besar kepadamu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, menjadi sebuah pertanyaan, sudahkah kita menjalankan setiap peran-peran dan posisi kita dalam posisi apapun? Kita menjalankan kepercayaan yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Kepercayaan itu sebenarnya yang paling utama. Tuhan yang sudah menitipkan, mempercayakan itu kepada kita. Lakukan dengan sebaik-baiknya. 4 tahun lagi, pada usia saya 62 tahun, saya mengalami pensiun secara organisasi sebagai pendeta. Sehingga saya ada jabatan itu pendeta emeritus. Namun pelayanan lapangan, besuk, khotbah, melayani itu tetap berjalan. Namun di organisasi, saya tidak bisa menjabat lagi di dalam struktural. Itu kepercayaan. Waktu 4 tahun tersisa ini, saya tetap harus menjalankan dengan sebaik-baiknya. Karena mengapa? Karena kepercayaan bukan permainan. Setiap sahabat seperjalanan juga demikian. Lalu bagaimana? Kalau orang yang kita percaya tidak menjalankannya, maka kita belajar untuk bersikap. Kepercayaan sudah diberikan itu ditarik kembali seperti tuan majikan ini. Diambilnya kembali yang 1 talenta, lalu diberikannya kepada yang menjalankan 5 talenta dan sudah kemudian menjadi 10 talenta. Sehingga jangan memberikan kepercayaan kepada orang yang salah. Jangan memberikan kepercayaan kepada orang yang menguburkan kepercayaan dan tidak menjalankannya. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, kita setuju kepercayaan bukanlah permainan. Bukan untuk dipermainkan oleh kita, juga bukan dipermainkan oleh orang-orang lain. Ada yang bertanya, Pak Pendeta, kalau sudah terlanjur bagaimana? Ya tidak apa-apa. Jangan terus mempercayai, kita bukan sedang berbuat jahat. Tatkala kepercayaan yang diberikan itu kita tarik kembali, sekalipun dia saudara kita. Karena perlu dididik, karena perlu diajar, agar dia tidak terus mengulang kepercayaan yang disalahgunakan, kepercayaan yang dipermainkan. Pertanyaan kembali, apa yang paling berharga dalam dunia ini? Salah satunya adalah kepercayaan. Tatkala kita dipercaya di dalam bentuk apapun, marilah kita menjalankan kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya. Tatkala kita mempercayai orang lain, kepercayaan itu tidak dijalankan, biarlah kita tarik kepercayaannya itu dan kita akan berikan kepercayaan itu kepada yang lain. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kepercayaan bukanlah permainan. Kepercayaan itu adalah sebuah tanggung jawab yang harus dijalankan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, secara khusus hamba-Mu berdoa untuk relasi-relasi yang bermasalah di dalam satu dengan yang lain. Tatkala hubungan saling mempercayai itu timbul, namun di dalam perjalanannya ada pihak-pihak lain yang tidak menjalankan kepercayaan. Mungkin ada anak yang sakit hati dengan orang tua dan sulit untuk bisa mempercayai orang tuanya. Biarlah boleh punya sikap bijaksana. Mungkin juga dalam hubungan suami istri juga terjadi demikian. Di dalam pekerjaan juga sama. Banyak majikan yang kemudian menyesali mengapa merekrut pegawai yang seperti demikian. Namun tatkala dipercaya tidak menjalankannya dengan baik. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan agar para sahabat seperjalanan bisa menjaga kepercayaan dan menjalankan kepercayaan dengan baik. Dan diberikan hikmat agar tidak salah di dalam memberikan kepercayaan kepada orang lain. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang dalam masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang memohon sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, happy Sunday. Ingatlah, kepercayaan bukanlah permainan, karena kepercayaan adalah pertanggungjawaban. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.